Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Soleh dengan NIM 221F129. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang anak tunadaksa. Nah, dengan yang pertama adalah apa cerebral palsy, yang kedua adalah permasalahan dan kebutuhan anak tunadaksa, yang ketiga adalah historis pendidikan anak tunadaksa, yang keempat adalah tempat dan sistem penyelenggaraan pendidikan anak tunadaksa, yang kelima adalah strategi pelayanan anak tunadaksa, yang keenam adalah peran serta keluarga dan masyarakat dalam membantu meningkatkan potensi anak tunadaksa, yang ketujuh adalah layanan kompensatoris anak tunadaksa. Oke, saya akan menjelaskan yang pertama, yaitu cerebral palsy. Cerebral palsy adalah gangguan neurologi pada perkembangan anak yang mempengaruhi koordinasi otot, gerak tubuh, dan keterampilan motorik seorang anak. Keterampilan motorik adalah kemampuan bergerak sesuai arahan atau koordinasi. Motorik biasanya mempengaruhi adalah keterampilan motorik halus, motorik kasar, dan fungsi motorik oral. Lanjut, cerebral palsy bukanlah suatu penyakit, namun kondisi di mana seseorang memiliki kekurangan yang disebabkan pertumbuhan otak yang tidak normal atau karena kerusakan otak. Degenerasi pada otak akan memiliki efek jangka panjang, di mana seseorang didiagnosa memiliki cerebral palsy akan memiliki kondisi tersebut seumur hidupnya. Namun, begitu, cerebral palsy bukanlah gangguan yang mengancam nyawa dan disebut sebagai gangguan non-progresif. Anak dengan cerebral palsy bisa hidup dengan baik hingga dewasa, dengan pengecualian terhadap anak memiliki kasus yang parah. Setiap kasus cerebral palsy adalah unik untuk setiap orang. Seseorang mungkin memiliki kelumpuhan total dan memerlukan perawatan konstan, sementara yang lain dengan kelumpuhan perihal mungkin memiliki tremor gerakan kecil namun hanya memerlukan sedikit bantuan. Motorik halus merupakan gerakan yang memberikan bagian-bagian tubuh tertentu yang dilakukan oleh otot-otot kecil dengan menggunakan jari, jemari, tangan, dan gerakan pergelangan tangan yang tepat. Yang kedua, motorik kasar adalah penggunaan beberapa otot besar. Motorik kasar adalah penggunaan beberapa otot besar untuk melakukan sebuah gerakan. Kemampuan lokomotor termasuk berlari, meloncat, melompat, mendorong. Keterampilan manipulatif termasuk menarik dengan kedua tangan, melambungkan bola, menangkap, dan menendang. Yang ketiga adalah oromotor, merupakan dasar keterampilan makan, mencakup semua kegiatan yang menggunakan sistem gerak otot dari oral cavity atau rongga mulut seperti rahang gigi, lidah, langit-langit, bibir, dan pipi, termasuk juga koordinasi gerak di antara organ-organ yang mulut ini. Jenis cerebral palsy. Cerebral palsy merupakan satu gangguan bawah sejak lahir yang paling umum terjadi di masyarakat. Gangguan ini dibedakan menjadi 3 jenis. Yang pertama adalah spastic cerebral palsy, menyebabkan kekakuan dan kesulitan melakukan gerakan. Yang kedua adalah tetoid cerebral palsy, mengarahkan ke gerakan tak kembali. Yang ketiga adalah taksik cerebral palsy, menyebabkan masalah dengan persepsi keseimbangan. Karena cerebral palsy mempengaruhi kontrol otot dan kondisi koordinasi gerak tubuh, kadang anak dengan cerebral palsy kesulitan untuk berdiri. Nah, jadi cerebral palsy ini mempengaruhi kontrol otot yang sangat berkurang atau mengoptimalkan gerakan tubuh itu yang sangat sulit. Nah, jadi seperti kemungkinan untuk itu sulit untuk berdiri. Nah,
Anak dengan cerebral palsy juga terkadang memiliki permasalahan dalam pernapasan. Jadi anak yang memiliki cerebral palsy itu biasanya memiliki kesusahan dalam pernapasan. Terus makan dan berbicara, serta menggunakan pada kandung kemih yang kontrol khusus. Terus penyebab cerebral palsy. Penyebab cerebral palsy tidak selalu diketahui. Adanya kasus di mana dokter tidak mengetahui apa yang menyebabkan cerebral palsy terjadi pada anak. Kebanyakan penyebab cerebral palsy adalah karena kerusakan otak yang terjadi dalam sebelum atau selama kelahiran bayi. Nah, jadi cerebral palsy itu mendapatkan karena kerusakan otak yang terjadi sebelum atau sesudah kelahiran bayi. Ada juga yang terjadi setelah umur 3-5 tahun, yang mana pada saat itu merupakan gangguan perkembangan anak. Nah, itu bisa terjadi juga ya pada saat umur 3-5 tahun. Kerusakan otak dapat terjadi karena banyak faktor, diantara infeksi, kelainan genetik, masalah kesehatan ibu. Nah, jadi infeksi ini ya mungkin dikarenakan bisa dikatakan terkena virus atau gangguan minum obat-obatan seperti itu, kotoran. Terus kelainan genetik adalah gen atau keturunan. Nah, terus masalah kesehatan ibu atau suatu hal yang mengganggu perkembangan otak normal. Kerusakan otak pada bayi juga dapat menyebabkan cerebral palsy. Bagi yang keracunan timbal terkena mengikis bakteri dan beberapa sindrom bayi juga memiliki andil yang menyebabkan anak memiliki cerebral palsy. Kelahiran prematur juga dapat menjadi cerebral palsy. Bayi yang beratnya kurang dari 3,3 pon atau 1,5 gram memiliki risiko lebih tinggi memiliki CP atau cerebral palsy dibandingkan dengan bayi yang memiliki berat normal. Kelahiran prematur dapat memberikan risiko kelahiran pada perkembangan otak bayi yang bisa menyebabkan cerebral palsy pada bayi tersebut. Jadi ketika bayi melahirkan prematur, maka itu dapat menyebabkan terjadinya cerebral palsy. Itu penyebab cerebral palsy ya. Oke, lanjut gejala cerebral palsy. Seorang dengan cerebral palsy akan menunjukkan tanda-tanda gangguan fisik tertentu yang bisa kita amati. Gejala cerebral palsy adalah difungsi gerakan yang dimiliki seorang yang membuat kelainan pada lengan, kaki, dan bahkan wajah. Ciri fisik ini bisa diperkuat jika seorang tersebut kesulitan kelainan dengan lengan, kaki, dan wajah. Ciri fisik ini bisa diperkuat jika orang tersebut kesulitan dalam menggerakkan anggota tubuh, kesulitan berbicara, atau bahkan hanya untuk berdiri. Cerebral palsy adalah gangguan yang mempengaruhi otot dan kemampuan seseorang untuk mengendalikan otot. Oleh sebab itu, organ dengan cerebral palsy bisa akan memiliki tungkai yang kaku dan merasa sakit ketika digerakkan secara paksa. Dia juga akan memiliki badan yang bergetar dan kadang menggeliat tanpa sebab yang pasti. Seseorang dengan cerebral palsy juga memiliki permasalahan dengan keseimbangan sehingga ia akan mengalami kesulitan saat ingin berdiri, duduk, atau kegiatan yang membutuhkan keseimbangan tubuh. Jadi seorang cerebral palsy ini juga memiliki permasalahan dengan keseimbangan ya, sehingga akan mengalami kesulitan bagi saat ingin berdiri, duduk, atau kegiatan yang lainnya membutuhkan keseimbangan tubuh. Apabila seorang sudah pada tahap komplikasi, orang atau anak dengan cerebral palsy akan mengalami gangguan intelektual, kejang-kejang, gangguan pendengaran, dan penglihatan. Klasifikasi cerebral palsy. Menurut Beckman, cerebral palsy dapat dibedakan sebagai berikut adalah spasticity, atetois, ataksia, dan ringsetnya penyebab CP. Sebelum kelahiran, pendarahan waktu kehamilan,
yaitu ini akan saya jelaskan sebab prenatal, natal, dan postnatal. Yaitu prenatal sebelum kelahiran adalah pendalaan waktu kehamilan, terus keguguran yang sering dialami ibu, kelahiran prematur. Yang kedua adalah saat kelahiran, menggunakan alat pada waktu proses kelahiran, menggunakan obat bius pada proses kelahiran. Yang ketiga adalah setelah kelahiran, penyakit tuberkulus atau radang stok perota atau radang mata. Oke, lanjut. Cerebral palsy pada anak. Anak-anak dengan cerebral palsy memiliki berbagai tingkat kecacatan fisik. Beberapa anak hanya memiliki gejala ringan, sementara yang lain memiliki kasus berat. Kasus ini tergantung pada separah apakah kerusakan otak pada anak tersebut. Kerusakan otak yang menyebabkan cerebral palsy pada anak juga mempengaruhi fungsi otak lainnya dan menyebabkan masalah medis lainnya seperti gangguan mata atau risiko kebutaan, gangguan pendengaran, terus gastroesophageal reflux atau sering meludah. Yang keempat adalah kesulitan berbicara. Yang kelima adalah drooling atau ngeces atau mengeluarkan air liur seterusnya. Kerusakan gigi, gangguan tidur atau tulangnya rapuh, terus masalah perilaku. Kejang memiliki permasalahan komunikasi seperti mendengar dan berbicara, dan cacat intelektual banyak ditemukan pada anak dengan cerebral palsy. Cerebral palsy pada anak juga mengakibatkan anak kebutuhan kawat gigi atau kursi roda untuk mendukung aktivitas mereka. Mengobati cerebral palsy. Ini cara mengobati cerebral palsy ya. Saat ini belum ditemukan obat untuk mengatasi cerebral palsy. Pengobatan cerebral palsy dapat dilakukan dengan terapi dan bantuan peralatan khusus. Nah, jadi obat cerebral palsy itu hanya tidak ada obatnya ya, tapi hanya itu melakukan terapi ya, teman-teman. Cerebral palsy menggunakan kawat gigi akan membantu anak meningkatkan fungsi otot. Pengobatan saat ini belum ditemukan obat untuk mengobati cerebral palsy. Pengobatan cerebral palsy dapat dilakukan dengan terapi dan bantuan peralatan khusus, tetapi dapat memberikan bantuan dan meningkatkan kualitas hidup bagi mereka yang memiliki cerebral palsy. Nah, mungkin dapat diberi bantuan atau meningkatkan kualitas hidupnya ya dari cerebral palsy. Oke. Pengobatan cerebral palsy menggunakan kawat gigi akan membuat anak meningkatkan fungsi otot. Pengobatan lain untuk cerebral palsy adalah dengan bedah ortopedi yang dapat memperbaiki dislokasi pinggul dan dislokasi atau kegelapan pada tulang belakang. Kita juga bisa membantu anak dengan cerebral palsy melalui makanan, diet tinggi kalsium, fosfor, dan vitamin D. Akan membantu membentuk tulang dan otot yang kuat. Memastikan anak-anak memiliki nutrisi yang tepat akan membantu mereka memperoleh tenaga dalam berjalan hidup sehari-hari. Apabila tingkat cerebral palsy-nya parah, mungkin perlu melakukan tim profesional untuk terus-menerus memantau perkembangan anak. Tim profesional tersebut dapat terdiri dari dokter, terapi fisiologi, perawat, dan pendidik. Cerebral palsy adalah gangguan fisiologis perkembangan yang sangat membutuhkan bantuan kita semua. Jadi mari kita peduli dengan individu yang memiliki cerebral palsy ya. Lanjut, permasalahan dan kebutuhan anak tunadaksa. Mereka dengan gangguan gerak mengalami kesulitan gerak yang diakibatkan tidak atau kurang bekerjanya anggota tubuh atau kaki dan tangan, seperti anggota tubuh mengecil, kaku, layu, dan tidak tumbuh. Mereka dengan gangguan gerak juga ada yang mengalami kesulitan mengontrol gerak yang diakibatkan kerusakan pada struktur tulang, sistem saraf, otot, sendi. Dalam kondisi ini mereka dengan gangguan gerak ada yang diikuti dengan kesulitan berbicara dan tremor bergetar. Yang pertama adalah bagaimana mengenal ciri mereka. Mereka dengan gangguan gerak dapat kita kenal dengan melihat kondisi fisik mereka. Misalnya tidak ada kaki atau tangan, baik kedua atau salah satu kaki. Bagaimana ciri-ciri mereka?
Mereka dengan gangguan gerak dapat dikenal dengan melihat kondisi fisik. Mereka misalnya tidak ada kaki atau tangan, baik keduanya atau salah satu. Kaki atau tangan bengkok, mengecil, bisa juga lebih pendek atau tidak tumbuh. Nah, mereka tidak mereka sulit duduk tegak, mereka sulit bergerak dan sulit berpindah tempat atau posisi. Jika hendak berdiri, mereka harus bertumpu pada sesuatu. Mereka sulit menjangkau sesuatu di tempat yang tinggi dan tidak di tempat yang rendah seperti lantai. Terkadang berbicara mereka untuk tidak jelas dapat membuat gerakan yang tidak terkontrol atau gerakan yang tidak disadari. Kedua adalah apa layanan guguran yang sering dialami ibu kelahiran prematur. Yang kedua adalah saat kelahiran, menggunakan alat pada waktu proses kelahiran, menggunakan obat bius pada proses kelahiran. Yang ketiga adalah setelah kelahiran, penyakit tuberkulus atau radang stok perut atau radang mata. Oke, lanjut. Cerebral palsy pada anak. Anak-anak dengan cerebral palsy memiliki berbagai tingkat kecacatan fisik. Beberapa anak hanya memiliki gejala ringan, sementara yang lain memiliki kasus berat. Kasus ini tergantung pada separah apakah kerusakan otak pada anak tersebut. Kerusakan otak yang menyebabkan cerebral palsy pada anak juga mempengaruhi fungsi otak lainnya dan menyebabkan masalah medis lainnya seperti gangguan mata atau risiko kebutaan, gangguan pendengaran, terus gastroesophageal reflux atau sering meludah. Yang keempat adalah kesulitan berbicara. Yang kelima adalah drooling atau ngeces atau mengeluarkan air liur seterusnya. Kerusakan gigi, gangguan tidur atau tulangnya rapuh, terus masalah perilaku. Kejang memiliki permasalahan komunikasi seperti mendengar dan berbicara, dan cacat intelektual banyak ditemukan pada anak dengan cerebral palsy. Cerebral palsy pada anak juga mengakibatkan anak kebutuhan kawat gigi atau kursi roda untuk mendukung aktivitas mereka. Mengobati cerebral palsy. Ini cara mengobati cerebral palsy ya. Saat ini belum ditemukan obat untuk mengatasi cerebral palsy. Pengobatan cerebral palsy dapat dilakukan dengan terapi dan bantuan peralatan khusus. Nah, jadi obat cerebral palsy itu hanya tidak ada obatnya ya, tapi hanya itu melakukan terapi ya, teman-teman. Cerebral palsy menggunakan kawat gigi akan membantu anak meningkatkan fungsi otot. Pengobatan saat ini belum ditemukan obat untuk mengobati cerebral palsy. Pengobatan cerebral palsy dapat dilakukan dengan terapi dan bantuan peralatan khusus, tetapi dapat memberikan bantuan dan meningkatkan kualitas hidup bagi mereka yang memiliki cerebral palsy. Nah, mungkin dapat diberi bantuan atau meningkatkan kualitas hidupnya ya dari cerebral palsy. Oke. Pengobatan cerebral palsy menggunakan kawat gigi akan membuat anak meningkatkan fungsi otot. Pengobatan lain untuk cerebral palsy adalah dengan bedah ortopedi yang dapat memperbaiki dislokasi pinggul dan dislokasi atau kegelapan pada tulang belakang. Kita juga bisa membantu anak dengan cerebral palsy melalui makanan, diet tinggi kalsium, fosfor, dan vitamin D. Akan membantu membentuk tulang dan otot yang kuat. Memastikan anak-anak memiliki nutrisi yang tepat akan membantu mereka memperoleh tenaga dalam berjalan hidup sehari-hari. Apabila tingkat cerebral palsy-nya parah, mungkin perlu melakukan tim profesional untuk terus-menerus memantau perkembangan anak. Tim profesional tersebut dapat terdiri dari dokter, terapi fisiologi, perawat, dan pendidik. Cerebral palsy adalah gangguan fisiologis perkembangan yang sangat membutuhkan bantuan kita semua. Jadi mari kita peduli dengan individu yang memiliki cerebral palsy ya. Lanjut, permasalahan dan kebutuhan anak tunadaksa. Mereka dengan gangguan gerak mengalami kesulitan gerak yang diakibatkan tidak atau kurang bekerjanya anggota tubuh atau kaki dan tangan, seperti anggota tubuh mengecil, kaku, layu, dan tidak tumbuh. Mereka dengan gangguan gerak juga ada yang mengalami kesulitan mengontrol gerak
yang diakibatkan kerusakan pada struktur tulang, sistem saraf, otot, sendi. Dalam kondisi ini mereka dengan gangguan gerak ada yang diikuti dengan kesulitan berbicara dan tremor bergetar. Yang pertama adalah bagaimana mengenal ciri mereka. Mereka dengan gangguan mereka gerak dapat kita kenal dengan melihat kondisi fisik mereka. Misalnya tidak ada kaki atau tangan, baik kedua atau salah satu kaki. Bagaimana ciri-ciri mereka? Mereka dengan gangguan gerak dapat dikenal dengan melihat kondisi fisik mereka, misalnya tidak ada kaki atau tangan, baik keduanya atau salah satu. Kaki atau tangan bengkok, mengecil, bisa juga lebih pendek atau tidak tumbuh. Mereka sulit duduk tegak, mereka sulit bergerak dan sulit berpindah tempat atau posisi. Jika hendak berdiri, mereka harus bertumpu pada sesuatu. Mereka sulit menjangkau sesuatu di tempat yang tinggi dan tidak di tempat yang rendah seperti lantai. Terkadang berbicara mereka untuk tidak jelas dapat membuat gerakan yang tidak terkontrol atau gerakan yang tidak disadari. Kedua adalah apa layanan atau saran khusus yang dibutuhkan mereka. Mereka dengan gangguan gerak membutuhkan saran khusus seperti kruk dan kursi roda untuk membantu gerak mereka atau membantu gerak motorik mereka. Papan bidang miring atau rem menjadi perlu untuk disediakan bila mereka bergerak atau berjalan dengan perbedaan ketinggian. Mereka membutuhkan ruang yang lebih lebar. Sangat baik bila di sepanjang dinding dipasangkan railing agar mereka dapat berpegangan saat berjalan, bergerak atau berjalan. Di antara mereka yang membutuhkan layanan terapi, yang ketiga adalah bagaimana membantu mereka dengan tidak atau kurang berfungsinya anggota tubuh, juga tidak atau kurang berfungsinya struktur tulang. Sistem saraf terdiri dari otot. Mereka lebih memfungsikan panca inderanya, juga memfungsikan anggota tubuh yang masih mampu. Bila tidak ada kedua tangan, mereka perlu berlatih untuk menulis dengan baik. Bagaimana membantu mereka? Dengan tidak atau kurang berfungsinya anggota tubuh, juga tidak kurang berfungsinya struktur tulang, sistem saraf, sendi, dan otot. Mereka lebih memfungsikan panca inderanya, juga memfungsikan anggota tubuh yang masih mampu. 2. Bila tidak ada kedua tangan, mereka perlu berlatih untuk menulis dengan kaki. Bila tidak ada kedua tangan dan kaki, mereka perlu dibantu untuk berlatih menulis dengan mulut. Oke. Bantuan lain, ketika dapat mendorongkan kursi roda setelah mendapat persetujuan dari mereka, bukan sekedar mendorong, tetapi kita dapat menyediakan papan bidang miring untuk memudahkan mereka bergerak atau berjalan. Bila mereka menggunakan kruk, biarkan mereka memegang lengan dan bertumpu pada kita. Perhatikan, pindahkan barang-barang yang mengganggu gerak, tawarkan tempat duduk dekat pintu, letakkan barang di tempat yang mudah dijangkau, seperti itu. Jadi untuk melatih mereka ya. Ciri khusus lainnya adalah berbicara lambat. Jangan terlalu panjang kepada mereka dengan menggunakan gerak yang juga mengalami kesulitan berbicara. Untuk beberapa kondisi, mereka dengan gangguan gerak membutuhkan bantuan terapi yang sederhana. Ketika dapat membantu memperkuat atau mereka dengan meminta mereka meremas-remas malam atau lilin mainan, atau langsung berlatih kegiatan fungsional seperti makan sendiri dengan sendok. Nah, seperti itu. Jadi membantu terapi untuk memperkuat otot mereka. Nah, atau bisa menggunakan metode meremas-remas lilin, atau juga bisa
melakukan makan sendiri dengan sendok. Nah, supaya apa? Otot-otot tangan mereka, otot lainnya itu supaya bergerak. Oke, lanjut, yaitu sejarah atau histori pendidikan anak tunadaksa. Anak dengan gangguan motorik atau bisa disebut dengan istilah tunadaksa berat hubungannya dengan anak cacat yang tidak berguna. Anak-anak tunadaksa atau cripple pada zaman Rasulullah pernah disebut sebagai setan atau satan yang disistilkan dengan makhluk jahat atau evil dan tidak pantas untuk diberi hidup. Dengan demikian tidak ada arti sama sekali keberadaan anak-anak tunadaksa. Namun dengan perkembangan perhatian masyarakat baik di Indonesia maupun di dunia mulai menyadari beberapa anak tunadaksa atau anak dengan gangguan motorik, masyarakat mulai mengakui keberadaan dan mulainya menyadari bahwa anak tunadaksa tersebut memiliki potensi seperti anak normal jika mendapatkan pelatihan atau pelayanan pendidikan yang tepat. Oleh karena itu, perkembangan pelayanan pendidikan yang dipelopori oleh para ahli mulai berkembang di seluruh dunia. Dan beliau merupakan seorang ahli ilmu kedokteran yang berperan kali tertarik meneliti dengan menolong anak-anak yang menunjukkan gejala spasi di Dr. William John Litton merupakan seorang ahli ilmu kedokteran yang pertama kali tertarik meneliti dan mendorong anak-anak menunjukkan gejala aspirasi di Belanda pada tahun 1961. Hasil kerja dari penggunaan diikuti ahli-ahli lainnya seperti Dr. Sigmund Fens 1883 dan Sir William Owen 1889. Di Inggris, pertolongan dan pelayanan pendidikan bagi anak tunadaksa dimulai dari kasus-kasus relokasi secara individual. Pada tahun 1951, Henry Weston merupakan orang pertama yang memberikan pelayanan dan pertolongan pada anak tunadaksa atau relokasi. Setelah mempelajari cara-cara kerja yang dilakukan oleh Philips dan Gibbons yang sekaligus mendirikan asrama bagi anak-anak tunadaksa. Tahun 1948, jumlah sekolah untuk anak tunadaksa bertambah 2 buah, yaitu Westerleigh di London dan Collegiate School di Birmingham. Kedua sekolah tersebut memiliki peran penting bagi perkembangan pelayanan pendidikan anak tunadaksa, terutama secara palsi di seluruh Inggris sejak dahulu sehingga sekarang. Perhatian masyarakat di seluruh dunia dengan anak luar biasa semakin mempercepat laju perkembangan pertolongan dan pelayanan pendidikan bagi anak tunadaksa. Cepat laju perkembangan tersebut juga di Indonesia. Perkembangan layanan pendidikan bagi anak tunadaksa di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari keberadaan Rights Centrum atau RC di Soekarno di bawah naungan Departemen Sosial dan Pertahanan. Oleh karena itu, Prof. Dr. Soeharto tahun 1956 yang kini bersama Panti bersama Bima Daksa yang terletak di belakang Rumah Sakit Nasional Soekarno pada Soekarno. Pada mulanya, rehabilitas sentrum atau Panti Sasana Bina Daksa ini memberikan perawatan dan rehabilitas orang-orang dewasa yang menderita cedera pada anggota gerak akibat perang atau EGS atau berjuang, seperti ortopedi, memberikan alat bantu penguat tubuh atau ortosis. Semakin lama pengunjung rehabilitas sentrum tidak hanya para pejuang atau korban perang saja, tapi juga penderita cacat untuk usia anak. Maka pada tanggal 5 Februari 1953, Dr. Soeharto bersama dengan organisasi ibu-ibu Surakarta mendirikan Yayasan Pendidikan Anak Cacat YPAC yang bertempat di Jalan Slamet Riyadi 363 Surakarta.
JPAC ini khusus untuk memberikan pertolongan bagi anak cacat tunanetra. Usia anak-anak pada awalnya JPAC harus memusatkan perhatian pada bidang perawatan anak cacat tubuh. Akan tetapi dalam perkembangan JPAC juga mengenai aspek sosial dan pendidikan, termasuk juga anak selapasi JPAC yang berlokasi di Surakarta akhirnya membuka cabang di beberapa kota di Indonesia seperti Surabaya, Bandung, Semarang, dan Jakarta. Pada umumnya, JPAC yang berlokasi di Surakarta berstatus sebagai kantor pusat. Namun setelah kantor pusat JPAC dipindahkan di Jakarta, JPAC Surakarta berstatus menjadi cabang. Unit pendidikan yang dikelola JPAC sebenarnya tidak hanya anak-anak selapasi, mereka juga anak cacat fisik lainnya seperti polio, measles, dysplasia, dan lainnya. Menurut kurikulum SLB atau SLBD tahun 1977 dan kurikulum SLB atau SLBD yang disempurnakan tahun 1984, lembaga pendidikan yang khusus mendidik anak-anak tunanetra atau sekolah luar biasa atau disebut bagian D terdiri atas 2 unit, yaitu SLBD atau unit polio, SLBD 1 untuk unit cerebral palsy. Perkembangan terakhir menurut Surat Keputusan Materi Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 0216 Undang 1944 tentang kurikulum PPLB 1994, maka suatu pendidikan yang penyelenggaraan pendidikan bagian relokasi termasuk PLB jenis ganda. Itu sekian dari penjelasan saya tentang cerebral palsy, permasalahan dan kebutuhan ATD. Yang ketiga adalah historis pendidikan ATD. Yang keempat adalah tempat dan sistem pendidikan ATD. Yang kelima adalah strategi pelayanan ATD. Yang keenam adalah peran serta keluarga yang masyarakat dalam membantu menegakkan potensi ATD. Yang ketujuh layan komponen ATD. Mohon maaf jika ada salah kata dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.